Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Berkat nikmat, berkat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pagi hari ini, di hari yang barokah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan, sehingga yang dengan itu hati dan langkah kaki kita serasa ringan untuk menuju ke tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid, tepatnya di Masjid Nurul Jadid, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah atasnya, dalam rangka menghadiri majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para generasi terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, sebagaimana judul yang telah terpublikasi, bahwasanya kita akan, atau saya akan menyampaikan materi merubah masalah menjadi anugerah. Dan alhamdulillah makalahnya sudah terbagikan dan insya Allah cukup. Nanti kalau misalkan pulang ada yang pengen bawa lagi, boleh mungkin untuk diberikan kepada teman atau keluarga atau kerabat dan sebagainya. Insya Allah masih ada sisa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita manusia pasti Allah Subhanahu wa taala akan uji kita. Dan ujian yang menimpa seorang hamba itu tidak lepas atau tidak keluar dari 4. Ada kalanya kita ini diuji dengan diri kita sendiri. Kemudian ada kalanya juga kita diuji dengan harta kita. Ada kalanya kita diuji dengan kehormatan kita. Dan kemudian juga kita diuji dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Intinya bahwa kita ini manusia hidup pastilah punya masalah. Kita orang hidup pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita beriman atau tidak beriman, muslim atau kafir, ya, pasti kita punya masalah. Dan bahkan masalahnya atau ujiannya orang beriman itu jauh lebih berat. Jadi kalau berbicara tentang ujian, itu yang paling berat adalah para nabi, karena mereka memiliki keimanan yang puncak keimanan. Mereka memiliki puncak keimanan. Artinya orang itu makin soleh, orang itu makin beriman, maka ujiannya pun juga makin berat. Sebagaimana ya sekolah itu makin tinggi tingkatnya, makin susah. Ya. Ibu-ibu yang belajar bahasa Arab setelah ini, ya, makin materinya meningkat, ya makin berat.
Kalau masih di awal-awal masih mudah, tapi begitu materinya makin makin tinggi, makin berat. Jilidnya 1 mudah, nanti jilid 2 makin berat, jilid 3 makin berat lagi, jilid 4 makin berat lagi. Dan itu sunatullahnya seperti itu memang. Ya, sunatullahnya memang seperti itu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun masalahnya, seberat apapun ujiannya, itu sebetulnya tidak masalah, karena memang itu sunatullah. Mau nggak mau lah kita seperti itu. Dan ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan itu. Ya, bagaimana kita menyikapi permasalahan itu. Jadi semua orang pasti akan merasakan masalah, baik muslim maupun kafir. Maka yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, dan alhamdulillah sudah tertulis di makalah ringkasannya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi saya untuk bisa menuliskan ringkasan materi kajian pada pagi hari ini, sehingga kemudian nanti bisa diulang-ulang di rumah. Kalau misalkan jamaah ingin dapat pahala berlebih, maka kemudian itu bisa disebar atau bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Ya, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa tahu ya, dengan kemudian kita menyebarkan ilmu ini kepada yang lain, ternyata orang lain itu mendapatkan ilmu atau mendapatkan hidayah atau mendapatkan taufik ya, dari ilmu ini, maka kita pun juga akan mendapatkan pahala yang semisal dengannya tanpa mengurangi pahalanya. Ini namanya pahala jariyah gitu. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita tidak bisa ngomong di depan nih, cuman kita bisa kan menyebarkan ilmu yang disampaikan di depan ini, yang sehingga kita tetap bisa menyebarkan ilmu walaupun kita tidak duduk di depan seperti ini dan menyampaikan kepada orang banyak. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarluaskan ilmu yang disampaikan oleh orang yang ada di depan ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi hari ini akan menyebutkan poin positif yang bisa membantu memecahkan permasalahan, meringankan musibah, dan mungkin menuntaskannya. Dan ini berlaku untuk semua orang ya, semoga bermanfaat. Yang pertama, cara merubah masalah menjadi anugerah ya. Cara merubah masalah menjadi anugerah yang pertama adalah sabar dan bergegas mengerjakan sholat. Ini cara yang pertama supaya masalah itu menjadi anugerah, supaya walau kita menghadapi masalah, kemudian kita bisa menyikapinya dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan pahala dari itu. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah itu pengen setiap apa yang kita lakukan ada nilai pahala, ada nilai ibadah di dalamnya yang kemudian berpahala. Apapun itu, mau aktivitas dunia, Allah pengennya aktivitas dunia itu bernilai ibadah gitu. Sehingga ada pahala di situ. Termasuk makan dan minum, supaya berpahala, supaya dia menjadi ibadah walaupun aktivitas dunia. Maka awali dengan bismillah, dia pakai tangan kanan, kemudian kalau minum dia tidak sekali tenggak tetapi 3 kali, kemudian kasih kesempatan nafas, kemudian barulah dia minum kembali, kemudian makan dengan tidak berlebih-lebihan, sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya untuk nafas. Kemudian selesai itu alhamdulillah, maka makan minum yang aktivitas dunia itu akan berubah menjadi ibadah. Kenapa? Karena dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita diuji, maka jadikan cara kita menyikapinya itu ibadah gitu loh, yang sehingga ada pahala di dalamnya. Ya, cara menyikapi masalah. Makanya tadi saya sampaikan,
mau sebesar apapun ujiannya, mau seberat apapun masalahnya, itu nggak jadi soal. Yang jadi persoalan adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah itu. Nah, ini yang jadi soal. Bisakah kita sikapi itu dengan baik, yang bernilai ibadah, yang sehingga itu berpahala? Ataukah kemudian kita menyikapi itu hanya dengan ya serampangan gitu? Bahkan kemudian ada beberapa yang cara menyikapi masalah itu malah dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kan? Ketika Covid misal, usahanya jadi sepi. Akhirnya apa? Dia bermaksiat kepada Allah, datang ke dukun untuk apa? Pesugihan. Kenapa? Sedang sepi ini toko, dagangnya sedang sepi, maka kemudian dia pengennya yang instan langsung laris gitu. Akhirnya dia malah datang ke dukun. Lah, ini cara menyikapi masalahnya salah. Bukan jadi ibadah tetapi malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia misalkan pengen beli rumah, iya kan? Tapi dia tidak tahan dengan prosesnya, karena menabungnya juga harus lama. Yang sehingga apa? Dia cari KPR yang riba, ya Allah. Begitupun pula dengan beli mobil, beli sepeda motor, ya, beli rumah, bahkan beli perkakas rumah pun juga dengan cara yang riba. Naudzubillahi min dzalik. Semua yang kita punya riba ini. Semua yang dia punya riba. Naudzubillahi min dzalik. Ini kan berarti dia salah dalam menyikapi persoalan, salah dalam menyikapi masalah. Nah, maka tidak menjadi soal berapa besar ujian, berapa berat masalah. Yang jadi soal adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Ingat, kalau Allah timpakan ujian kepada kita, kalau Allah timpakan masalah kepada kita, berarti kita itu sebetulnya mampu. Kenapa? Karena tidaklah seorang hamba itu ditimpa masalah atau ditimpa ujian, melainkan pasti dia mampu untuk mengatasinya. Mampu untuk mengatasinya. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara merubah masalah menjadi anugerah yang pertama adalah sabar. Ya. Dan bergegas mengerjakan sholat. Tidaklah kita mendengar kata musibah, melainkan di bagian yang lain mesti kita mendengar kata sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada temankah atau keluargakah yang sedang kena masalah atau musibah, apa nasihat pertama kali yang disampaikan? Sabar. Jadi musibah dan sabar itu bagaikan dua mata uang, dua sisi mata uang. Kalau ada musibah di situ, pasti yang pertama kali kita nasihatkan, yang pertama kali harus kita tanamkan dalam diri kita adalah sabar. Seandainya bukan karena kesabaran, niscaya permasalahan bertumpuk dan putus asa tak kunjung sirna. Bahaya kan? Kalau kita terkena musibah, kalau kita ada masalah, kok kita nggak punya sabar, ini bahaya. Yang terjadi apa? Yang terjadi satu, kita akan menyikapi masalah itu dengan gerusa-gerusu. Menyikapi masalah itu dengan serampangan, tergesa-gesa. Atau yang kedua, kita akan menyikapi masalah itu dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan datang ke dukun misal. Atau mungkin tadi dia terjerumus ke dalam riba atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Atau yang ketiga, kalau dia putus asa bisa jadi dia bunuh diri. Betul enggak? Betul kan? Dikiranya dengan bunuh diri masalah selesai, padahal itulah akan menambah masalah dia. Masalah dia di dunia tidak selesai, masalah di akhirat lebih berat dengan dia bunuh diri tadi, putus asa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali ketika kita diuji, ketika kita terkena masalah atau musibah adalah bersabar. Ya. Sabar adalah menghadapi ujian dengan etika yang baik. Ini sabar. Jadi sabar itu bukan hanya diem.
Tetapi sabar adalah apa? Bagaimana dia bisa menahan diri supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar. Ketika ada masalah, dia berusaha cari solusi. Cuman solusinya yang dibolehkan dalam Islam, solusinya yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solusinya yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, ini sabar. Menahan diri untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadapi ujian dengan etika atau dengan cara yang baik, itu sabar. Dengan cara yang benar. Jika seorang muslim tidak bersabar dan tidak mencari pahala dari musibahnya, maka hari-hari akan berlalu dengan musibah itu sementara ia tidak mendapatkan pahala. Ini loh yang tadi di awal saya sampaikan. Kita diperintahkan untuk apa? Supaya aktivitas yang kita lakukan itu menjadi ibadah, yang sehingga di dalamnya ada pahala. Termasuk diantaranya adalah cara menyikapi masalah. Jadikan sikap kita dalam menghadapi masalah itu ada nilai ibadah di situ, yang kemudian ada pahala juga di situ. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu." Ini diriwayatkan oleh Muslim. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Sungguh ajaib orang mukmin itu. Kenapa? Karena seluruh urusannya orang mukmin itu kebaikan. Ya, seluruh urusannya orang mukmin adalah kebaikan. Dan hal itu tidak kecuali bagi orang mukmin. Semua orang mukmin, masya Allah, apapun kondisinya itu kebaikan baginya. Kok bisa ya? Kalau Allah berikan dia nikmat, maka dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau dia mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan juga tak lupa apa? Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar supaya nikmat baik yang telah Allah berikan ini terus dipertahankan, terus dijaga Allah Subhanahu wa taala dan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin itu ajaib, orang mukmin itu mengagumkan. Kalau dia diberi nikmat atau kesenangan maka dia bersyukur. Sebaliknya, kalau dia ditimpa kesusahan, diuji Allah Subhanahu wa taala dengan masalah atau musibah, maka dia bersabar. Yang sehingga apa? Semua kondisinya orang mukmin, apapun yang dihadapi oleh seorang mukmin, maka itu kebaikan, Masya Allah. Nikmatnya jadi kebaikan, kesusahannya juga jadi kebaikan. Kalau Allah beri kesenangan dia bersyukur, kalau Allah berikan dia kesusahan maka dia bersabar. Ini ajaibnya atau mengagumkannya seorang mukmin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah salah satu perbendaharaan surga dan Allah telah menyediakan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Kenapa sabar pahalanya besar? Karena sabar itu berat. Betul? Sabar itu berat. Makin berat maka makin besar pahalanya. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan amal itu ya tergantung dari amalannya. Kalau amalannya ringan ya pahalanya enggak gede. Tapi makin berat amalnya makin besar pahalanya. Sabar kenapa pahalanya besar? Karena orang sabar itu berat memang. Bahkan sampai ada orang yang ngomong, kowe ngomong sabar gampang, lah aku sing nglakoni. Ya itu kan menandakan apa? Memang sabar itu berat.
Maka ketika ada orang yang menasehati sing sabar gitu, malah dikiranya nyindir gitu ya. Kowe ngomong sabar, lah aku sing lakoni apa itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah sudah menimpakan sesuatu, maka sebetulnya Allah itu sudah mampukan dia untuk menghadapi sesuatu itu. Dan Allah yakin kalau kamu mau mendekat ke Allah, maka selesai urusannya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang semakna berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 kalau tidak salah. Surah Ar-Rum ayat ke-41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Nanti yang tidak ada di makalah ditambahkan saja ya. Karena itu hanya ringkasan. Itu kalau didetailkan bisa jadi buku. Karena ringkasan hanya beberapa halaman saja. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau dalam bahasa kita sesuai dengan kajian kita pada pagi hari ini, jadi Allah timpakan masalah, Allah timpakan musibah itu kan sebetulnya akibat dari perbuatan tangan kita. Akibat dari dosa yang dilakukan oleh tangan kita, akibat dari kemaksiatan yang kita lakukan. Allah timpakan itu supaya apa? Supaya kita tersadar, supaya kita ingat apa yang sudah kita lakukan. Setelah itu apa? Menyesal, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah. Maka sebetulnya kalau kita ditimpa oleh Allah masalah atau musibah apapun, itu simple. Solusinya menyesal, kemudian bertobat dan segera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah. Ringkasnya seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat kata nih, Allah itu sedang kangen. Allah itu sedang kangen itu. Kita mendekat ke Allah. Allah itu sudah kangen kita itu menangis karena Allah. Allah itu kangen kita itu kemudian apa? Bermesra-mesraan dengan Allah, bermanja-manja dengan Allah. Allah kangen kita itu selalu merengek-rengek meminta kepada Allah. Allah itu kangen. Lah supaya kita seperti itu, ya, ketika kemudian kita disibukkan oleh dunia, Allah kangen, yuk kamu mendekat ke saya, ayo kamu merengek-rengek minta ke saya.